tadi kalau lihat artikel itu tadi Mas Unang cerita bahwa itu adalah kejadian yang diceritakan kembali. Kejadiannya sudah berlangsung 20 tahun yang lalu lah kurang lebih ya, di tahun 2004, 2005 pada saat itu. Habis-habisan tuh. Ya habis lah. Habis. Tapi nggak ketemu penyakitnya apa? Penyakitnya ya penyakit begituan sih ya. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Kalau penyakit begituan itu dilihat ada katanya, tapi setelah hilang terus kemudian ada lagi. Dan itu sampai membuat Mas Unang itu sampai nggak sadar menyakiti diri sendiri? Iya. Sampai seperti itu. Jadi itu nggak sadar ya? Ya, jadi kalau kayak ada semacam bisikan itu ke batin kan itu disuruh nyakitin. Sentuh dulu kan yang ada di dalam batin itu, suruh sentuh dengan telunjuk. Saya bilang saya nggak bisa. Ya saya kayak berdialog dengan batin itu. Mana bisa batin di dalam nih, telunjuk di luar, nggak bisa. Ya tiba-tiba pas nengok ada benda kayak gunting rumput itu sama. Aduh. Udah saya mau hujam ke situ tapi dibilang jangan katanya. Dan itu juga berpengaruh terhadap keluarga, rumah tangga. Oh semua pengaruh. Itulah efek penyakit kalau dibilang kalau di dokter yang ketahuan ya. Artinya penyakitnya ini mas ada gula ya jelas. Terus kemudian kalau ada darah tinggi, ini kan susah ngedeteksi begitu. Melewati perjalanan seperti itu Mas Unang. Iya. Apa yang Mas Unang dapatkan? Hikmah kehidupan apa? Hikmah kehidupan begini, pada saat saya berproses mengalami sakit yang seperti itu, pada akhirnya ketemu juga obatnya itu tadi saya bilang Al-Quran, yang sehingga itu menjadi keilmuan buat saya. Sehingga pada saat saya sudah mendapatkan keilmuan dari Al-Quran itu, saya alhamdulillah bisa memprotek diri saya sendiri dari hal-hal yang dibilang goib. Alhamdulillah. Terus kemudian keilmuan saya juga praktekkan kepada keluarga saya, anak-anak saya. Pada saat ada anak yang juga mengalami hal yang sama, akhirnya udah nggak usah lu ke dukun, saya bilang. Ini bapak lu lebih dari dukun, saya gituin aja. Maaf, bukan sombong, mohon maaf. Tapi tetap lagi sumbernya tetap Al-Quran. Iya, kembali kepada Al-Quran. Harus yakin dengan mukjizat Al-Quran, itu aja. Dan itu juga itu yang kemudian mempertemukan Mas Unang dengan bisnis tongkat ini. Iya, saya nggak tahu, kayak ada semacam arahan-arahan pada saat saya kok ada sesuatu yang menarik itu, ada di dahan pohon menarik nih. Ada yang tergeletak, ada yang masih itu kayak ada sesuatu arahan disuruh ambil gitu. Ini kan tadinya ini kayu biasa, ini besar, kemudian saya bentuk. Nah pada saat saya bentuk ini, udah saya jadikan tongkat untuk. Dan ini jadi bisnis baru. Jadi kayak gini. Dan udah banyak mbak. Saya bikin kayak begini, saya gini. Oke. Nah pada saat, mohon maaf. Ya. Nih. Dan ini wangi mbak. Oh iya. Ini mahal. Ya kalau dibilang untuk dijual, saya sih nggak menghargakan sebetulnya sih. Atau enggak, aku mau nanya, ini bisnis ini dibanding syuting lebih enak bisnis ini atau syuting? Ya kan tergantung, kalau ada yang dia hobi dengan tongkat, ketemunya jodohnya itu, ya udah. Tapi ini nggak ada isi-isi apa gitu kan? Ada mbak. Apa isinya? Goib. Oh yang benar. Iya benar, tapi nggak apa-apa. Ini untuk pengobatan saya. Iya. Tapi ya ini perjalanan hidup kita. Betul. Kalau dilalui dengan sabar. Iya, ikhlas, sabar, terus ikhtiar, tetap usaha mbak. Itu mempertemukan kita pada hal-hal yang tadinya nggak kepikiran. Jadi Allah tuntun tuh langkah-langkah hamba-hambanya itu, ya, yang terzolimi, yang tersakiti, dituntun, akhirnya menemukan, dapatlah hadiah dari Allah tuh, saya. Rezeki terbuka dari pintu ya. Alhamdulillah. Kita akan kembali lagi, tetap di Runting.